Jadi kalau aku boleh cerita sedikit dulu, ketika pada saat sebelum pandemi itu, banyak para pakar atau pemerhati parenting itu yang sangat concern sekali dengan gadget, gitu kan. Ada beberapa pakar parenting yang bahkan menyarankan eh, untuk dari waktu jam sekian sampai jam sekian itu orang tua itu lepas gadget dan fokus bersama anak, kayak gitu kan. Terus juga jadi ada banyak upaya-upaya edukasi dan preventif supaya anak itu tidak keranjingan banget gadget gitu loh. Ya, itu sebelum pandemi gitu. Ketika pada saat pandemi semuanya berubah ketika pada saat anak-anak yang tadinya udah dijaga-jaga supaya tidak terlalu banyak melihat layar, melihat gadget, tiba-tiba langsung disuruh untuk sekolah online semuanya, mulai dari yang TK, PAUD, sampai yang kuliah, bahkan sampai ada istilah lulusan corona ya, lulusan pandemi karena kuliahnya di Zoom, terus lulus juga di Zoom, sidang di Zoom, semuanya di Zoom kayak gitu kan. Nggak ada yang tatap muka langsung gitu. Semuanya mulai berubah dan akhirnya para banyak pemerhati dan pakar parenting juga akhirnya mulai gelisah kembali. Gimana ceritanya nih? Kalau misalkan dulu sebelum pandemi kita koar-koar, kita edukasi, kita preventif supaya anak itu tidak terlalu banyak terpapar gadget, terpapar layar dan segala macam. Tiba-tiba sekarang untuk institusi pendidikan formal tiba-tiba wajib menggunakan gadget. Bahkan kalau misalkan yang ada orang tua yang anaknya 4, itu berarti minimal punya gadgetnya 4, ya nggak? Atau nggak minimal punya gadgetnya 2, karena nggak bisa barengan kan jadwal jamnya gitu. Ya kan? Jadi sekarang udah berbalik sekali dan inilah saat yang tepat apa namanya untuk kita bahas ini sebenarnya gimana sih gitu kan untuk masalah gadget itu. Nah, untuk pembahasan gadget ini aku pakai pendekatannya itu adalah mulai dari bukan langsung bahas tentang masalah gadgetnya, bukan masalah nanti apakah nanti harus berapa jam sekali ataukah umur berapa itu nanti minimal berapa jam melihat layar segala macam. Tapi aku akan mulai dengan pendekatan bahwa dari hukum asal si benda ini sendiri gitu ya. Jadi kalau dalam syariat Islam kan kita ada hukum benda dan ada hukum perbuatan. Boleh di next slide. Oke, ini ya. Tadi udah aku sampaikan. Jadi, oh ya sebelumnya aku bilang ketika pada saat aku menyampaikan gadget itu berarti definisi gadget itu bukan hanya handphone ya, bukan hanya handphone, bukan hanya laptop, tapi seluruh benda apa ya, Bu? Seluruh benda berlayar ya, kalau lebih tepatnya seluruh benda yang berlayar yang dia itu menampilkan audio dan video gitu. Kalau misalkan radio mungkin nggak masuk ke gadget ya karena dia hanya audio saja kayak gitu. Tapi gadget itu adalah dia yang berlayar. Jadi dia menunjukkan gambar, video, dan dia menunjukkan suara berserta dengan aplikasi yang ada di dalamnya gitu. Jadi ketika pada saat aku menyampaikan kata-kata gadget itu satu kesatuan, jadi nggak bisa misah gitu. Jadi nanti ketika teman-teman nggak usah bingung ketika pada saat aku menyampaikan gadget-gadget itu apa yang dimaksud, apakah hanya laptop, apakah hanya televisi, nggak, semuanya yang berlayar, yang menampilkan gambar dan audio dan ada aplikasi di dalamnya, itulah nanti yang akan kita sebut dengan gadget ya. Gadget beserta aplikasinya menjadi pisau bermata dua. Jika digunakan dengan baik, maka bisa kita rasakan manfaatnya. Namun jika salah menggunakannya bisa memberikan efek buruk. Ini kan sudah, mungkin teman-teman juga sudah hafal sekali ya di sosial media, mungkin banyak sekali keluhan-keluhan dari orang tua yang apa ya, yang anaknya itu abuse ke gadget gitu kan, terutama handphone dan segala macam aplikasinya. Mungkin itu aplikasi kayak TikTok atau enggak kayak games online kayak gitu. Mereka akhirnya sudah mengalami apa ibaratnya tuh ya, sudah over gitu loh dengan penggunaan gadget tersebut. Dan mungkin teman-teman keseharian juga mungkin mudah sekali ya melihat kalau misalkan lagi makan di luar terus dine in itu ada ibunya, ada ayahnya lagi makan, anaknya dikasih gadget gitu. Anaknya ditunjukin video apa kayak gitu kan. Itu sering banget kita kita temui atau enggak misalkan ada anak yang dia kalau lagi nangis harus apa namanya di arap-arapnya supaya jangan nangisnya itu dia harus pakai gadget, harus nonton video apa gitu misalkan, video gambar bebek, gambar gajah, misalkan buat anak-anak di bawah umur setahun. Kayak gitu ya. Oke, next slide. Oke, ini aku masuk dari tentang bendanya itu sendiri ya. Jadi ada kaidah fikih apa namanya? Kita bahas yang benda dulu. Sebentar ini aku ketutupan.
Sebentar. Oke, ini ya. Kaidah fikih untuk hukum asal sebuah benda, al-aslu fil al-asya'a al-ibahah malam yarid dalilu at-tahrim. Jadi, dalam Islam itu hukum asal sebuah benda. Benda di sini adalah benda yang diciptakan oleh Allah maupun benda yang diciptakan oleh manusia, ya. Contoh misalkan benda itu adalah botol minum misalkan ya, atau enggak misalkan remote AC kayak gitu. Jadi, ini kan sebuah benda. Benda itu ya dia tidak bernyawa kayak gitu kan, tidak bernyawa. Ini bisa jadi buatan manusia seperti tadi botol minum, termasuk gadget, terus juga misalkan remote AC, terus misalkan ring light, terus kursi, meja, dan juga benda-benda ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kayak batu gitu ya, tanah gitu. Terus termasuk juga hewan gitu. Itu hukum asalnya, hukum asal sebuah benda itu dia adalah mubah. Mubah itu boleh selama tidak ada dalil pengharamannya. Contohnya itu adalah yang kita paling sering ya. Contoh misalkan air liur anjing itu kan termasuk najis dalam Islam. Nah, itu sudah ada hukumnya sendiri kayak gitu. Jadi si bendanya, si air liur anjing itu sendiri dia hukumnya itu adalah najis gitu, si air liurnya tersebut itu. Terus jadi sebuah benda itu dia aslinya hukumnya mubah selama tidak ada yang pengharamannya. Contoh lainnya misalkan kayak bangkai. Kalau misalkan bangkai tapi dia bangkai ikan, kan dia ada dalilnya boleh dimakan ya. Kalau misalkan bangkai yang ikan gitu kan yang ada di laut gitu, dan juga ada dalilnya bahwa seluruh yang ada di laut itu boleh dimakan selama itu dia tidak hidup di dua alam, tidak hidup di daratan dan tidak hidup di lautan. Terus apa namanya? Misalkan juga tapi kalau misalkan kayak daging yang hewan yang tiren ya, hewan ayam tiren yang mati kemarin, hewan-hewan ternak gitu kan, kayak ayam, sapi kayak gitu kan, yang dia tidak dibunuh tapi dia mati kemarin gitu kan, terus baru diolah, itu kan termasuk bangkai dan dia tidak boleh dimakan gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita ambil dari sini, hukum sebenarnya aslinya gadget dan aplikasinya itu sebenarnya aslinya hukumnya itu adalah mubah. Hukumnya itu adalah boleh, ya, boleh digunakan, boleh dimanfaatkan, boleh dioptimalkan gitu. Selama tidak ada dalil pengharamannya kayak gitu. Dan gadget itu kan termasuk dari hadoroh ya, termasuk dari bentuk sebuah hasil peradaban teknologi gitu kan, karena zaman dulu nggak usah jauh-jauh ya, zaman orang tua kita muda aja kan belum ada ya kayak aplikasi TikTok, aplikasi Instagram, Zoom juga mungkin belum ada kayak gitu. Jadi gadget sendiri itu dia itu adalah hasil dari peradaban teknologi yang itu dia hukum asalnya dia mubah, dia boleh digunakan, dimanfaatkan. Nah, tapi nanti ada kaidah fikih lagi. Kaidah fikih untuk setiap perbuatan manusia ada al-aslu, yaitu hukum asalnya fi al-af'ali at-taqayyudu bi al-hukmi asy-syar'i. Hukum asal perbuatan adalah terikat dengan hukum syariat Islam. Perbuatan itu adalah hal-hal yang dilakukan oleh manusia gitu ya, oleh manusia yang dia berakal, yang dia punya akal, yang dia punya akal pikiran, yang dia tidak gila gitu. Makanya dalam Islam itu orang yang disebut mukallaf, orang yang disebut dia akil balik, itu adalah orang yang dia bisa mampu menggunakan akal sehatnya, mampu menggunakan akal pikirannya untuk menentukan apakah perbuatannya ini baik ataukah perbuatan ini buruk, apakah perbuatan ini melanggar syariat Islam atau tidak gitu ya. Sementara kalau misalkan kayak hewan kan dia nggak punya akal, dia punya otak tapi dia nggak punya akal gitu ya. Sama juga seperti misalkan mohon maaf, orang yang ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa gitu kan, dia akalnya kan hilang gitu kan, walaupun dia bentuknya seperti manusia seperti biasa, ketika pada saat dia mengalami sakit mental misalkan sampai dia hilang akalnya gitu, maka dia tidak ada terikat hukum syariat gitu. Nah, termasuk yang paling unik di sini adalah termasuk ketika pada saat yang kita sebut dengan anak-anak. Jadi ini tadi aku lupa nambahin. Jadi dalam Islam sendiri yang disebut dengan anak-anak itu adalah orang yang dia belum balik. Orang yang dia, kalau misalkan perempuan itu dia tandanya adalah menstruasi, sementara untuk laki-laki itu adalah
dia itu sudah mimpi basah. Itu adalah jelas-jelas pembeda antara antara yang disebut dengan anak-anak dengan orang yang disebut dengan akil balik. Itulah pembeda yang paling jelas gitu. Karena pembagian yang kalau misalkan berdasarkan pendidikan di Indonesia ataupun misalkan oleh UNICEF atau enggak segala macam, itu kan biasanya ada banyak ya. Ada yang disebut anak-anak, ada yang disebut remaja gitu. Padahal kadang-kadang misalkan umurnya sudah umur 17 tahun gitu kan, tapi dia misalkan yang perempuan sudah menstruasi, yang laki-laki juga sudah mimpi basah, tapi masih disebut dengan anak-anak. Nah, itu nggak bisa. Karena ketika pada saat sudah akil balik itulah seseorang itu sudah diberikan tanggung jawab hukum. Setiap perbuatannya itu akan dimintai pertanggungjawabannya dan dia harus mampu untuk memilih apakah perbuatan saya ini itu sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Gitu. Seluruh perbuatannya, entah itu nanti mau makan, dia mau pergi ke suatu tempat dengan alasan atau niat tertentu, entah itu nanti dia mau tolabul ilmi, entah dia nanti mau memasak, entah dia mau melakukan apapun, termasuk apa yang ada di pikiran, termasuk apa yang dia minum, dia makan, dia harus mampu untuk untuk mengaitkan seluruh perbuatan itu dengan hukum syariat Islam. Apakah ini sesuai dengan syariat Islam atau tidak? Itulah yang disebut dengan yang sudah akil balik gitu. Ya, ini kita bahas dulu sebuah hukumnya. Hukum tadi, hukum sebuah benda itu adalah asalnya adalah mubah, boleh dipakai sesuai dengan penggunaannya. Terus juga ada perbuatannya. Jadi ketika pada saat ada sebuah benda, dia kan nggak bisa berdiri sendiri ya. Karena nanti akan aku jelasin di bawah. Karena sebuah benda itu dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diciptakan oleh manusia, itu dia pasti punya manfaatnya. Benar kan? Contoh misalkan paling gampang remote AC diciptakan untuk mengatur suhu ruangan kayak gitu kan. Atau enggak misalkan ada headset gitu. Dia diciptakan untuk mendengarkan suara audio gitu. Terus botol minum dia diciptakan untuk menampung air gitu. Jadi selalu ada tujuan dari penciptaan yang sebenarnya untuk dari benda itu sendiri itu boleh untuk dioptimalkan tadi selama tidak ada dalil pengharamannya. Tapi benda tersebut nanti itu akan terikat dengan perbuatannya atas benda tersebut. Boleh next slide dulu. Nah ini tadi ya yang udah aku sampaikan. Setiap benda yang diciptakan oleh manusia, ini lupa aku tulis dan Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki qadar, dia memiliki kemampuan yang dihasilkan oleh dari benda tersebut. Dia punya potensi, dia punya ada manfaat dan tujuannya. Kayaknya nggak mungkin ya Allah itu menciptakan segala sesuatu tanpa ada tujuan, dan manusia juga sebagai hambanya Allah juga tidak mungkin menciptakan sesuatu tanpa ada tujuannya. Pastikan semua hal itu akan ada tujuannya, walaupun mungkin tidak semua orang bisa menggunakannya, kayak gitu. Nah, dan manusia memanfaatkan benda tersebut untuk memenuhi kebutuhannya di kehidupan sehari-hari. Contohnya, seperti ada mobil untuk alat transportasi dan seperti pisau untuk memotong, gitu kan. Manusia menciptakan pisau itu dia untuk memotong sayuran, memotong buah-buahan dan segala macamnya. Manusia juga menciptakan mobil, motor, gitu kan, truk dan segala macam itu untuk alat transportasi, untuk memindahkan sebuah benda dari sebuah tempat ke tempat yang lain, gitu ya. Boleh next. Oke. Nah, tadi ya, hukum asal benda itu adalah mubah, dan ini yang aku contohkan itu adalah pisau ya. Namun perbuatan manusia menggunakan benda tersebut terikat dengan hukum syariat. Tadi yang aku bahas ya. Karena manusia itu kan dia akan menggunakan benda untuk mengoptimalkan dari qadarnya si benda tersebut. Contoh misalkan ada manusia yang dia mau memotong makanan, yang dia mau membuat makanan, maka dia menggunakan pisau. Dia tidak menggunakan pensil karena qadarnya pensil atau kemampuannya pensil itu bukan untuk memotong makanan, gitu ya. Makanya manusia itu menggunakan pisau. Nah, tapi perbuatan tersebut misalkan ada seorang manusia dia itu menggunakan pisau bukan untuk memotong buah, ternyata untuk membunuh orang gitu. Bisa atau enggak? Bisa. Ya gitu kan, bisa, tapi insya Allah itu kan bukan tujuan dari penciptaan dari pisau itu sendiri. Nah, inilah perbuatan itu terikat dengan perbuatan itu terikat dengan hukum syariat, dan benda itu juga terikat dengan hukum perbuatan dari yang dia lakukan terhadap
benda tersebut. Jadi ketika pada saat ada orang yang dia membunuh orang lain dengan menggunakan pisau, kan kalau membunuh itu kan nggak boleh dalam Islam ya, haram hukumnya. Terus apakah terus bisa jadi kayak ya udah loh, ini kan yang namanya pisau kan dia boleh untuk memotong loh, ini saya memotong tangan orang boleh dong kayak gitu. Nah itu nggak bisa karena tadi perbuatan manusia terikat dengan hukum syariat, walaupun dari apa namanya bendanya sendiri itu dia tadi hukum awalnya itu adalah mubah ya. Benda tersebut tetap dihukumi mubah, namun harus dilihat perbuatan yang dilakukan atas benda tersebut. Ketika ada seseorang yang dia membunuh orang lain dengan menggunakan pisau, pisaunya nggak mendadak jadi haram gitu. Pisaunya tetap mubah sesuai dengan optimasi pisau tersebut untuk untuk melakukan kodarnya gitu. Mohon maaf, izin minum sebentar ya. Nggak ada, ya udah nggak apa. Ntar aja. Oke, boleh next slide. Oke, tadi ya. Gadget adalah hasil ciptaan manusia yang menunjang komunikasi, edukasi, dan entertainment. Jadi tujuan gadget sendiri itu kan dia rata-rata untuk komunikasi ya, karena dia akhirnya mendekatkan yang jauh. Misalkan kayak sekarang aku ada di Yogyakarta, teman-teman mungkin ada yang di belahan Indonesia lainnya, akhirnya kita bisa terhubung dengan gadget, dengan laptop, dengan segala macam aplikasinya. Dan ini adalah untuk menunjang komunikasi, juga menunjang edukasi, gitu kan, dan entertainment gitu. Gadget di era milenial dan Gen Z itu sebutannya zilenial ya, memiliki peranan yang sangat strategis yang penting karena tadi aku bilang sudah mulai bergeser gitu kan, apalagi dengan adanya pandemi ini dan dengan adanya era yang sekarang, era yang dia itu perubahan dunia itu sangat begitu cepat, dengan adanya gadget itu menjadi sumber informasi, maka orang itu akhirnya mendapatkan info itu kadang-kadang pertama kali itu bukan dari omongan orang dulu misalkan, bukan dari bisik-bisik tetangga gitu, kadang-kadang dari gadget dulu yang setiap hari kita lihat kayak gitu. Nah inilah maka gadget itu punya peranan yang strategis kalau misalkan digunakan dengan maksimal, dan kebalikannya dia akan menjadi satu bumerang yang kalau misalkan tidak digunakan dengan optimal. Yuk next slide. Oke, jadi bagaimanakah Islam memandang anak untuk yang menggunakan gadget? Oke, sekarang kita aku ingatkan lagi definisi anak yang aku bahas di sini itu adalah yang dia belum balik, yang dia itu masih umur dari 0 tahun sampai ya standar berapa ya? Perempuan menstruasi biasanya 10 tahun, 13 tahun gitu ya. Kalau laki-laki mungkin ada yang 14, ada yang 15 kayak gitu ya. Jadi bagaimana nih Islam nih ketika pada saat ada anak-anak yang dia belum balik tapi dia menggunakan gadget, karena yang seperti yang aku bilang sekarang itu dunia pendidikan sudah mulai berubah, jadinya semuanya itu sudah mulai pakai gadget, mulai dari anak TK, PAUD sampai anak kuliahan. Boleh next slide. Oke. Nah, sekarang aku ajak teman-teman buat critical thinking dulu ya. Nah, ketika ada sebuah benda memiliki kodarnya, memiliki sebuah potensi, maka pertanyaannya, siapa yang mampu untuk mengoptimalkan benda tersebut? Siapa orang yang mampu mengetahui kalau misalkan ternyata tadi pisau itu dia untuk motong buah-buahan, bukan buat motong tangannya sendiri. Gimana kalau misalkan dia itu tahu headset itu untuk mendengarkan suara, bukan untuk dimakan. Bagaimana seseorang itu tahu botol minum itu dia untuk menampung air, bukan buat airnya dibuang-buang gitu. Bagaimana seseorang itu mampu untuk mengetahui kodarnya sebuah benda, itu bagaimana caranya? Jawabannya adalah orang yang mampu memahami kodarnya sebuah benda adalah orang yang sudah memiliki akal untuk berpikir dengan cara dia masukkan informasi ke dalam otaknya, terus dia melihat faktanya, fakta yang ada yang diindra, yang dilihat maupun didengarnya, akhirnya dia memahami, oh yang namanya sepatu itu dipakainya di kaki, bukan di tangan. Gitu. Oh, yang namanya baju itu dipakainya di bagian atas, bukan di bagian bawah. Gitu. Yang ini namanya makanan. Oh, ini namanya sendok untuk memasukkan makanan.
kayak gitu. Jadi yang sudah bisa mengetahui adalah orang-orang yang sudah bisa berpikir. Nah, disinilah pertanyaan pentingnya. Siapa orang yang sudah bisa berpikir itu? Siapa orang yang sudah sampai tahapan dia itu mampu berpikir bahwa oh ini itu benda ini itu kodarnya seperti ini gitu. Tadi kayak seperti yang tadi sepatu itu dia dipakainya di kaki gitu, bukan dipakainya di tangan gitu. Karena kalau misalkan pakai di tangan nggak akan muncul optimasi benda tersebut gitu ya. Ini ya, memiliki kodar sebuah benda untuk berpikir bagaimana caranya menggunakan benda ini. Apakah benda ini bisa saya manfaatkan? Apakah memiliki manfaat untuk saya? Siapa yang mampu berpikir seperti itu? Oke, selanjutnya. Oke. Nah, sekarang aku tanya lagi. Apakah bayi 12 bulan sudah bisa memahami bahwa gunting itu berbahaya dan bisa melukai dirinya? Apakah Batita, bayi yang di bawah 3 tahun gitu ya, sudah bisa memahami bahwa bermain dengan air terlalu lama ini terlalu lama dapat merugikan dirinya? Jawabannya adalah belum bisa. Kenapa? Karena dia belum sampai tahapan untuk berpikir dengan akalnya. Fase-fase dari mulai 0 tahun sampai dia beranjak mumayyiz, sampai beranjak 6 tahun, dia masih fase memasukkan informasi. Makanya nggak usah heran, ada banyak anak-anak yang umur setahun, gitu kan, atau di bawah setahun, dia itu kan memasukkan semua benda ke dalam mulutnya, ya kan. Kalau misalnya teman-teman punya anak yang di bawah setahun gitu ya, segala-gala kan diemut ya ibaratnya ya. Dompetnya ibunya diemut gitu kan, remote AC diemut gitu kan, kadang-kadang dilempar gitu, handphone ibunya yang lagi diam aja tiba-tiba dilempar. Itu jawabannya adalah karena dia nggak tahu gitu, dia nggak tahu potensi dari sebuah benda itu buat apa. Dia nggak tahu remote AC itu untuk menaikkan dan menurunkan suhu. Dia nggak ngerti apa-apa, dia belum tahu, dia masih ada fase di tahapan untuk memasukkan informasi, ya kan? Ketika pada saat ibunya bilang jangan dimakan nak, ini bukan makanan, remote AC ini untuk menaikkan menurunkan suhu gitu, ini jangan dibanting karena ini bukan benda yang dibanting. Kalau misalkan mau banting sesuatu boleh dengan bola kayak gitu ya. Jadi anak-anak itu belum ada yang tahu gitu, belum ada yang bisa memaksimalkan kodar dari sebuah benda-benda yang paling ringan aja, yang paling di sekitarnya gitu ya. Oke, selanjutnya. Oke, next slide. Oke. Penggunaan gadget pada anak gitu kan, yang belum bisa menggunakan akalnya sama seperti memberikan gunting, pisau, kunci mobil, remote AC, dan segala macamnya. Mereka tidak paham, tidak tahu kodar dari benda tersebut, apalagi mampu untuk mengoptimalkan penggunaan benda tersebut. Jadi mereka nggak ngerti. Mereka tuh hanya dapat informasi aja, hanya disuruh lihat, hanya disuruh mendengar, ya gitu kan. Sementara mereka nggak tahu itu tuh benda tuh buat apa, apalagi untuk sampai dia mengoptimalkan dan sampai untuk menggunakan dengan sebaik-baiknya gitu misalkan. Mereka itu belum mengerti. Oke, next slide. Nah, oke. Sehingga dibutuhkan kebijakan orang tua untuk mengevaluasi kembali urgensi pengenalan dan penggunaan gadget pada anak yang dia akalnya itu belum sempurna. Jadi, ketika pada saat teman-teman itu menunjukkan gadget gitu ya, gadget dengan segala macam aplikasinya kepada anak, itu sebenarnya sama saja seperti teman-teman itu memberikan benda-benda yang tadi, benda-benda yang dia sama sekali nggak tahu ini fungsinya buat apa. Gitu. Sehingga yang dikhawatirkan itu adalah adanya penyalahgunaan dari benda tersebut karena dia belum memiliki akal untuk berpikir, untuk bisa menentukan apakah yang saya lihat ini baik untuk saya, apakah yang saya dengar ini baik untuk saya. Gitu. Untuk sampai level baik aja anak-anak itu belum bisa gitu ya. Apalagi sampai untuk level yang kira-kira apakah gadget ini apakah sesuai syariat atau enggak tidak gitu kan. Itu sampai level baik dan buruk saja kadang-kadang dia belum bisa gitu. Oke, selanjutnya. Nah, kapan anak mulai memahami baik dan buruknya atau kodar dari sebuah benda? Nah, oke, lanjut dulu.
kan nanti ada tahapannya ya, ketika pada saat dari 0 tahun sampai dari 0 tahun kan diberikan banyak informasi, ya kan, kita sebagai orang tua memberikan banyak maklumat, memberikan banyak informasi. Nah, ini yang namanya tempat minum itu untuk mengambil air minum untuk diminumkan, gitu kan. Ini namanya sendok, dia untuk menyendokkan makanan. Ini namanya gadget, ini namanya handphone untuk video call sama nenek, sama Yangti, kayak gitu kan. Terus misalkan ini handphone buat motoin kamu, kayak gitu. Dia kan akhirnya memasukkan informasi kepada di otaknya gitu. Jadi kira-kira umur 3 tahun biasanya anak-anak sudah mulai sedikit mampu untuk mengoptimalkan sebuah benda, walaupun biasanya masih tetap butuh bimbingan ya, kayak gitu. Oke, next slide. Nah, ini kita pakai patokan ketika pada saat Rasulullah itu memerintahkan anak-anak itu untuk mulai sholat itu untuk usia di 7 tahun, karena ternyata dari usia 7 tahun ini nggak aku insertin penelitiannya ya, ternyata dari mulai 7 tahun itu akalnya seorang anak itu sudah mulai sudah mulai beranjak untuk sempurna ya, untuk fase prabalik, fase tamyiz gitu, fase dia udah tahu nih mana yang baik, mana yang buruk gitu kan. Beda, coba deh teman-teman perhatikan ketika pada saat ada anak umur 7 tahun itu kan udah SD ya paling ya, udah SD kelas 1, kelas 2, dengan anak yang masih 1 tahun, terus misalkan dia jalan-jalan gitu, pasti beda sekali. Anak yang SD itu kan dia sudah paham, oh kalau ada motor lewat itu dia akan berbahaya gitu kan. Sementara kalau anak yang umur 1 tahun kan kadang-kadang suka nggak lihat-lihat ya, suka asal selonong gitu kan. Terus juga sukanya itu dia langsung kabur dari rumah dan segala macam. Tapi ketika umur 7 tahun dia udah mulai mengerti tuh, oh jam tidur saya jam segini, oh kalau misalkan saya nggak tidur siang saya akan sakit, oh kalau misalkan saya nggak makan saya akan lapar. Dia udah mulai memahami konsekuensi yang dia terima ketika pada saat dia tidak melakukan atau ketika dia melakukan sesuatu. Umur 7 tahun itu ya. Jadi umur 7 tahun itu anak-anak itu sudah mulai bisa memahami tentang baik dan buruk ya, dan sudah bisa mengoptimalkan mengoptimalkan sebuah benda, mengoptimalkan kodar sebuah benda. Oke, next slide. Ini ya, usia 7 tahun anak diharapkan sudah mulai memahami bahwa ada kewajiban sholat yang dia biasa diindra olehnya dengan melihat kebiasaan orang tuanya. Biasanya kan orang tuanya kan sudah biasa sholat sehari-hari, terus anaknya kan melihat, bahkan biasanya anak udah umur 3 tahun kan udah mulai ikut-ikutan ya, udah mulai ikut-ikutan sholat bersama orang tuanya. Oke, next slide. Sebentar, izin minum dulu ya. Oke. Nah, lalu gimana nih solusinya untuk penggunaan gadget yang aman dan optimal? Ketika pada saat tadi aku menyampaikan bahwa ada misalkan anak yang di bawah umur 7 tahun, dia belum bisa mengoptimalkan apa yang dia lihat, apa yang dia pegang gitu kan. Terus gimana dong kalau misalkan kita itu ingin menggunakan gadget gitu, karena kayaknya sekarang kebutuhan gadget itu sudah bukan mulai dari umur 7 tahun ya, tapi umur 2 tahun, 3 tahun pun sudah mulai banyak. Apalagi banyak kelas-kelas kayak kelas-kelas PAUD online gitu kan, atau enggak kelas-kelas anak-anak itu yang udah mulai dari umur sekitar 3 tahunan. Terus gimana dong solusi untuk penggunaan gadget yang aman dan optimal? Yuk kita lihat dulu yuk. Ini adalah alasan beberapa orang tua yang memberikan gadget ya. Ini nanti akan ada clue-nya itu ada 2. Ada yang memberikan gadget dan ada yang mendampingi penggunaan gadget. Bedanya apa? Kalau misalkan memberikan gadget itu alatnya dan seluruh aplikasinya itu diberikan kepada si anak, dan si anak itu mengoperasikannya sendiri tanpa didampingi oleh orang tua. Beda kalau misalkan si gadgetnya itu atau si bendanya tersebut ada di tangan orang tua, atau ia pun misalkan menonton laptop itu, orang tuanya itu mendampingi dari awal sampai akhir. Itu bedanya memberikan gadget penuh dengan mendampingi. Oke, next slide. Nah, ini ada beberapa alasan yang paling sering banget ya orang tua memberikan gadget. Satu adalah agar anak anteng ketika pada saat orang tua melakukan pekerjaan rumah, karena mungkin tidak ada khodimah ya, tidak ada asisten rumah tangga gitu.
Atau enggak kalau misalkan yang sering kita lihat di restoran-restoran menemani anak saat anak makan agar tidak lari ke sana sini. Terus komunikasi dengan keluarga untuk telepon, video call gitu. Dan juga untuk pendidikan dan entertainment. Ini adalah alasan-alasan anak memberikan ya, bukan mendampingi. Oke, next slide. Nah, kebijaksanaan seperti yang tadi aku sampaikan di atas, kebijaksanaan orang tua itu dituntut ketika pada saat memberikan gadget kepada anak, mulai dari aspek yang pertama. Oke. Mulai dari yang pertama itu adalah alasan kenapa memberikan gadget dan seberapa urgensi untuk memberikan gadget. Apakah dengan pemberian gadget itu ada sebuah tujuan yang memang harus dicapai dan misalkan tidak ada cara lain untuk mencapai tujuan tersebut tanpa dengan cara dia menggunakan gadget. Contoh misalkan yang tadi aku tulis di atas. Alasan pertama, contoh misalkan ada orang tua yang mau beberes, terus ternyata anaknya itu harus biar anteng. Akhirnya dikasih gadget biar ibunya bisa segala macam. Nah, alasan memberikan gadget itu apakah tidak ada opsi lain? Contoh misalkan, opsi lainnya itu adalah misalkan akhirnya nyucinya atau memberikan beberesnya itu pada saat malam hari ketika pada saat anak itu tidur gitu. Atau enggak opsinya itu adalah minta tolong bantuan tetangga atau minta tolong bantuan siapa untuk menemani bermain, kan kalau beberes kan paling sekitar sejam 2 jam ya kalau misalkan beberesnya agak lama gitu. Apakah tidak ada cara lain selain memberikan gadget itu sendiri gitu. Memberikan tanpa ada pengawasan. Apakah memang seurgent itu sampai kalau tidak diberikan itu akan memberikan mudorot yang jauh lebih banyak gitu. Inilah alasannya itu harus benar-benar digali, harus benar-benar dicari dan kalau bisa ada nggak opsi lain selain memberikan gadget sepenuhnya kepada anak gitu. Diikhtiarkan dulu selain untuk memberikan gadgetnya gitu ya. Terus selanjutnya adalah durasi dan frekuensi. Makanya adalah kebijakan itu adalah durasi. Durasi itu adalah ketika pada saat anak megang gadget itu berapa lama, apakah 5 menit, apakah 20 menit, apakah setengah jam. Lalu misalkan frekuensi, sesering apa? Apakah dalam waktu 1 hari itu anak itu pegang gadget itu hampir nyaris seharian gitu. Contohnya hanya lepas ketika pada saat makan atau ketika pada saat tidur gitu. Ini yang harus benar-benar diperhatikan durasi dan frekuensinya. Kebijakan orang tua itu ada di sini. Lalu ada pendampingan orang tua, kebijaksanaan untuk mendampingi, bukan untuk memberikan. Karena ingat tadi kata kuncinya. Ketika pada saat anak itu diberikan gadget beserta aplikasinya, dia itu belum bisa memahami apakah yang dia lihat, apakah yang dia dengar itu untuk baik untuk dirinya, apakah itu sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Jawabannya adalah dia belum bisa, dia belum mampu. Siapa yang bisa? Siapa yang mampu memberikan batasan-batasan? Siapakah yang mampu mengoptimalkan tersebut? Jawabannya adalah orang-orang yang sudah menggunakan akalnya, yaitu kita sebagai orang tua, orang-orang yang sudah balik gitu ya. Misalkan ternyata kita punya anak ada 3, anak yang pertama misalkan sudah SMP, sudah balik gitu kan, terus dia punya adik, bisa untuk mendampingi adiknya. Keywordnya adalah seorang muslim tersebut dia sudah bisa memahami bahwa penggunaan gadget dan aplikasinya di dalamnya itu tidak terdapat kemaksiatan, tidak terdapat kemudorotan gitu ya. Karena yang teman-teman sudah sering pahami ya, misalkan kita sedang nonton video-video di YouTube misalkan atau enggak video-video TikTok yang nauzubillah min dzalik ya, banyak sekali tontonan-tontonan yang dia seharusnya tidak dilihat oleh anak-anak, seperti joget-joget yang tidak berfaedah, terus juga wanita-wanita yang dia tidak menutup aurat. Itu kan akhirnya memasukkan informasi ke anak bahwa oh, di luar sana ada loh yang joget-joget kayak gini. Oh, di luar sana itu cara berpakaiannya seperti ini loh gitu. Belum lagi dengan mohon maaf misalkan seperti audio yang sekarang ya, karena sekarang lagi musim itu adalah penggunaan audio di TikTok dan Reels gitu ya. Audio yang kata-katanya itu ya mohon maaf banyak yang mengumpat gitu kan, banyak yang kata-kata kasar, itu kan bukan menunjukkan seorang mukmin yang baik. Nah, selanjutnya itu adalah perhatikan red flag-nya. Kalau memang ternyata mau memberikan gadget gitu kan, sesuai dengan pendampingan orang tua, perhatikan red flag-nya, kira-kira anak saya ini masih batas aman atau tidak kayak gitu. Next slide.
ini aku kasih sedikit fakta sedikit bahwa ada banyak banget konten-konten negatif di internet, bahkan sampai tahun kemarin ada konten-konten pornografi. Konten-konten pornografi yang dimaksudkan itu adalah konten-konten yang dia itu ibaratnya konten-konten yang sure gitu, yang dia tidak hanya memperlihatkan tubuh, tapi juga dia juga konten-konten yang berjoget-joget dan segala macamnya, yang berlenggak-lenggok. Itu banyak sekali konten-konten pornografi, termasuk juga kayak audio-audio, mohon maaf, yang dia bisa mengundang syahwat seperti audio-audio mendesah dan segala macam. Itu banyak sekali konten-kontennya. Dan inilah yang paling kita khawatirkan ketika pada saat kita itu memberikan sepenuhnya kepada anak yang belum bisa mengerti tentang kodarnya sebuah gadget yang tidak bisa didampingi. Anak kan belum ngerti mana yang baik untuk dirinya, mana yang sesuai dengan syariat Islam atau tidak, dia kan belum mengerti. Ini yang paling kunci paling pentingnya. Anak itu harus dalam kondisi mengerti dulu bahwa optimasi penggunaan gadget itu adalah untuk edukasi, untuk entertainment, dan entertainmentnya juga harus dipilih yang seperti apa gitu. Jangan sampai dia akhirnya dia nggak tahu dan dia nggak bisa mengoptimalisasikan penggunaan gadget tersebut. Yuk, selanjutnya. Nah, ini tadi yang aku bahas, alasan mengapa memberikan gadget. Apakah sudah tidak ada jalan lain selain menggunakan gadget? Seurgent apa penggunaan gadget untuk mencapai tujuan tersebut? Gitu. Kalau misalkan teman-teman bertanya, seberapa fatal sih penggunaan gadget ketika pada saat gadget tersebut dia diberikan tanpa ada pendampingan? Jawabannya adalah tadi yang paling mendasar, anak itu akhirnya nggak pernah tahu optimalisasi sebuah benda itu akhirnya bisa jadi tidak tercapai. Contoh misalkan kita mau memberikan gadget kepada anak gitu kan, memberikan gadget kepada anak supaya anak anteng, supaya anak diem aja, ternyata yang dia tonton itu adalah ibaratnya video-video atau enggak tayangan-tayangan yang dia tidak mengajarkan Islam gitu kan, atau enggak video tayangan yang tidak berfaedah kayak gitu. Akhirnya tujuan dari pemberian dari gadget tersebut itu tidak mendapatkan manfaatnya, malah mendapatkan mudaratnya kayak gitu. Selanjutnya. Nah, ini penjelasan yang tadi penyebaran yang tadi. Durasi dan frekuensi. Berapa jam sekali menggunakan gadget? Untuk keperluan apa? Dalam seminggu berapa jam penggunaan gadgetnya? Apakah anak itu ditinggal bersama gadget? Ditinggal aja gitu maksudnya. Contoh misalkan ada anak umur 12 tahun umur 12 bulan, dia ditinggal bersama dengan handphonenya, terus ibunya masak. Itu kan artinya kan ditinggal dengan gadget, bukan didampingi. Gitu. Dan dalam seminggu berapa jam penggunaan gadget dan segala macam. Oke, selanjutnya. Nah, ini aku pakai batasan screen time dari AAP-nya WHO. AAP ini adalah American Academy of Pediatrics-nya WHO. Yang ini bisa jadi ini bukan patokan. Ini bukan patokan baku. Ini adalah sifatnya hanya suggestion, karena kalau patokan baku itu nanti jatuhnya itu hukum dari syariat Islam ya, bukan dari bentuk film seperti ini. Ini adalah bentuk suggestion. Berapa lama sih screen time? Istilahnya screen time ya, anak melihat layar ya. 8 sampai 2 bulan sampai 2 tahun. 18 to 24 months old, gitu kan? How much? None is ideal, less than 1 hour. Jadi idealnya adalah 1 jam, kurang dari 1 jam. Dan biasanya umur segini kan dia masih lagi aktif-aktifnya ya, Dan biasanya hanya penggunaan gadget itu hanya pada untuk entertainment dan komunikasi, kayak yang aku bilang tadi, video call dengan keluarga kayak gitu, atau enggak dia melihat video dirinya sendiri. Contoh misalkan lagi habis pergi dari piknik terus dilihat videonya gitu. Co-view itu adalah pendampingan ya. Co-view or screen time with your child. Jadi harus tetap didampingi gitu kan. Avoid fast-paced and violent content. Nah, ini harus dihindari konten-konten yang violent, konten-konten yang kekerasan. Nah, untuk umur 2 sampai 5 ini sama. No more than 1 hour per day. Jadi tidak lebih dari 1 jam per hari. Jadi secara durasi itu 1 jam dan secara frekuensi ya cuma sekali itu aja. Itu kontennya itu adalah high quality educational content, kan? Dan pendampingannya itu didampingi untuk pertama kali, dan kalau misalkan selanjutnya itu dia sudah mengerti. Contoh misalkan ada anak PAUD yang dia itu
lagi mau ada kelas Zoom kayak gitu. Ya awalnya didampingi, terus nanti misalkan di Zoom-nya itu ada orang dewasa balik lainnya yang akhirnya memandu gitu kan. Umur 6 sampai 10 itu ketika pada saat udah mulai ini ya, udah mulai sekolah ya, up to 1.5 hours per day gitu, creative and educational content dan promote healthy interaction gitu. Ini kayaknya jarang banget ya kejadian di Indonesia ya. Nggak ada anak yang cuman make gadget sejam, itu kayaknya jarang. Karena biasanya sekarang itu anak-anak umur 7 tahun tuh mereka udah pada main game online, main Mobile Legend, main FF gitu kan. Ya nggak, ini sama sekali rekomendasi ini tuh tidak ada artinya kayak gitu. Nah, untuk di atas 12 tahun artinya ini kalau 12 tahun berarti sudah mulai masuk prabalik ya. Sudah mulai prabalik artinya dia sudah mampu untuk membedakan mana baik dan buruk. Tetap up to 2 hours per day untuk 2 jam setiap harinya, creative and educational content that promotes healthy interaction. Curfew pendampingannya first time for a TV show, application and so on, then periodically gitu. Nah ini ya di bawahnya, curfew adalah join your child during the screen time gitu. Jadi ketika pada saat mendampingi itu bukan cuma kita dampingin aja, tapi kita menunjukkan bahwa ada tujuan apa sih kita itu memberikan gadget kepada anak. Contoh misalkan kita mau menunjukkan video-video, contoh misalkan ada lagu-lagu ada lagu-lagu Asmaul Husna misalkan. Ya kita sampaikan dulu bahwa ini di handphone ini yuk bareng-bareng sama Bunda, sama Umi gitu kan. Untuk kita ngelihat lagu-lagu Asmaul Husna, yuk kita bersama-sama, terus nanti kita hafalin, terus nanti kita lihat gerakan-gerakannya misalkan gitu. Jadi didampingi, bukan cuma hanya ditinggal begitu saja. Kayak gitu kan. To boost parent-child connection. Nah, ini nanti akan aku ceritain di bawah. Apa aja yang bisa jadi hilang ketika pada saat hanya memberikan gadget kepada anak. Dan decrease atau mengurangi negative side effect of screen time. Dan mengurangi efek buruk dari screen time. Oke ya? Screen time free zone. Keep bedrooms, meal time, and parent-child playtime screen free for everyone in the family. Ini memang tidak disarankan untuk ketika pada saat makan itu melihat gadget. Enggak. Ini kalau misalnya teman-teman sudah mau nanya, gimana kalau misalkan pada saat makan anak menggunakan gadget? Jawabannya adalah tidak. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena alasan paling pertama itu adalah anak itu harus diajarkan untuk bersyukur dan makan dengan awareness. Makan dengan penuh kesadaran bahwa apa yang saya makan itu adalah alhamdulillah ini adalah hasil bikinan ibu saya, ini adalah hasil dari kerja ayah saya, alhamdulillah saya bisa makan hari ini, alhamdulillah di depan saya ada nasi yang dia isinya karbohidrat, yang dia itu ada sayuran, dia itu mampu untuk memberikan saya energi, dia itu banyak seratnya. Jadi anak itu harus makan dengan awareness. Ketika pada saat mungkin teman-teman juga ada yang pernah makan sambil pegang gadget, kan akhirnya nggak fokus makan. Ya akhirnya nggak fokus makan, fokusnya lihat gadget terus sambil nyuapin kayak gitu kan. Itu bukan kalau dalam Islam itu bukan adab makan yang baik gitu ya. Device curfew atau nggak batasan dari device itu adalah stop using screen time at least 1 hour before bedtime. Jadi jangan menggunakan gadget pada saat mau malam hari karena radiasinya itu ya, karena radiasi dari gadget tersebut dan bisa menghalangi hormon melatonin. Jadi mungkin teman-teman banyak yang mengalami insomnia, banyak yang mengalami susah tidur. Malah kalau misalkan susah tidur itu jangan malah buka handphone, karena ketika pada saat terus-terusan terpapar dengan radiasi dari gadget itu malah hormon melatonin itu semakin ketekan dan semakin nggak akan keluar gitu ya. Oke, next slide. Nah ini ya, pendampingan orang tua tadi yang sudah aku sampaikan. Bedakan antara mendampingin anak menggunakan gadget dengan membiarkan anak dengan gadget. Karena yang bisa memutuskan konten di dalam gadget dapat memberikan mudarat ataupun manfaat adalah orang dewasa yang sudah balik, bukan anak-anak. Ini ya, kalau misalkan kita berdasarkan syariat Islam, kita tidak anak-anak itu tidak bisa mampu memutuskan ini mudarat atau bukan. Audio ini itu kata-kata umpatan atau bukan. Anak-anak belum ngerti. Yang tahu adalah kita, orang dewasa yang balik, sehingga kita bisa mengontrol akhirnya. Oke, bukan hanya memberikan. Oke, next slide. Nah, perhatikan red flag. Oke, mohon maaf sebentar aku minum dulu ya.
Oke, perhatikan red flag atau enggak warning ya, tanda merah yang kira-kiranya mungkin bisa terjadi kalau misalkan anak itu dia sudah menggunakan gadget dia terlalu lama sampai kecapean, exhausted, maaf ya, masih agak serak, yang dia sampai berlebihan atau enggak segala macam. Nah, di next slide dulu. Nah, ini adalah yang paling dikhawatirkan dengan penggunaan gadget. Anak itu yang pertama, anak itu menjadi pasif, tidak aware dengan lingkungan sekelilingnya. Teman-teman, kok misalkan teman-teman nonton video, nonton serial, nonton movie, entah itu di laptop ataupun di bioskop, kira-kira yang nonton itu malah jadi aktif atau jadi pasif? Jawabannya jadi pasif, kita kan nonton, gitu ya. Kita kan nonton, kita akhirnya tidak bergerak, gitu. Jarang banget ada anak yang dia pegang handphone tapi sambil lari, sambil main layangan, itu kan jarang. Yang ada sekarang adalah main gamenya itu di handphone, yang geraknya itu hanya jempol-jempolnya saja, kayak gitu ya. Nah, ini yang paling dikhawatirkan, red flag-nya itu adalah anak itu menjadi pasif, tidak aware dengan lingkungan sekelilingnya. Akhirnya itu anak itu tidak hidup di dunia yang sama dengan orang tuanya. Akhirnya anak itu hidup hanya di gadgetnya itu saja, hanya di dunia game online-nya, hanya hidup di aplikasi-aplikasi itu saja, kayak gitu. Terus yang kedua adalah anak itu tidak mengindra benda yang real, apalagi untuk anak-anak di bawah 2 tahun ya. Kalau misalkan mau memberikan informasi kepada anak bahwa, nah ini pohon bunga melati contoh misalkan, nah ini adalah hewan gajah, nah ini adalah kucing, itu kalau sebisa mungkin itu anak mengindra benar-benar real di depan matanya. Oh, ini kucing. Kucing itu dia bunyinya meong, dia jalannya 4 kaki, gitu kan. Dia itu ada yang warna putih, ada yang warna hitam, ada yang warna orange. Sebisa mungkin mengindra benda yang real, bukan benda yang bergerak dari video yang ada di gadget tersebut. Kayak gitu ya. Terus bahaya dari gadget itu adalah karakter yang tidak membawa value akidah dan tauhid Islam. Ini yang aku sering bilang, kan kita gini mana ya, di Indonesia ini kan memang ini banget ya, sulit sekali kalau harus menyaring konten-konten pornografi dan konten-konten game-game online yang sepenglihatan aku nggak ada konten game online yang dia karakternya itu yang pakai jilbab, terus karakternya itu Islami lah ibaratnya, dan sesuai dengan value akidah dan tauhid Islam, kan nggak ada gitu ya. Apalagi yang seperti aku bilang tadi, aplikasi-aplikasi entertainment itu kan sangat bebas dan tidak terbatas sekali. Kita bisa mengakses dari orang dari dunia belahan manapun, orang manapun gitu kan. Kadang-kadang mereka tidak menggunakan kerudung gitu kan. Mereka kadang-kadang umpatannya itu adalah umpatan yang kata-kata yang kasar. Pokoknya tidak menunjukkan mukmin dan muslim yang baik. Nah, selanjutnya itu adalah suara dan musik atau percakapan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Jadi anak itu hanya mengindra hal-hal yang kalau boleh dibilang itu harusnya dia itu mengindra dikenalkan dengan penciptaan Allah, dikenalkan dengan nama-nama Allah, dengan asmanya Allah. Ini malah dibebarkan, di lost dengan informasi yang kita kadang nggak tahu orang-orang di luar sana mereka ngomong apa, dan yang paling penting itu adalah ketika pada saat kita melihat konten yang kita indra itu nggak cuma hanya orangnya, yang kita indra nggak cuma hanya kontennya saja, tapi juga emosinya, ya nggak. Betapa banyak orang-orang di sosial media mereka yang marah-marah, mereka yang mereka yang sengaja yang istilah sekarang ya, flexing, mereka yang sengaja menyombongkan diri dan segala macam. Emosinya itu akan sampai ke anak gitu ya, jadi hati-hati. Ini selanjutnya. Nah, solusinya gimana nih untuk penggunaan gadget yang aman dan bijaksana? Jadi kita balik lagi nih ke pertanyaan sebelumnya. Jadi sebenarnya gadget itu aman atau tidak? Jawabannya adalah gadget itu bisa jadi sebuah benda yang sesuai dengan penciptaannya. Dia itu membawa kodar untuk menjadi sarana edukasi dan entertainment jika penggunaan pada anak itu tadi bijak mulai dari alasan, mulai dari durasi dan frekuensi, dan mulai dari pendampingan. Dia itu akan teroptimalisasi penggunaan gadget tersebut. Nah, terus jadi gimana nih solusinya nih supaya gadgetnya itu jadinya kita mendapatkan manfaat, bukan mendapatkan mudaratnya ya. Next slide.
Nah ini, yang pertama itu adalah yang jelas kita sebagai seorang mukmin, senjata pertama kita itu adalah berdoa. Kita tuh berdoa supaya untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa supaya ketika pada saat kita menggunakan gadget ini, ketika pada saat kita mencoba untuk memperkenalkan kodarnya sebuah benda ini kepada anak kita minta petunjuk dari Allah. Ya Allah, semoga dengan dengan pemberian gadget ini gitu kan, semoga anakku itu dia lebih mengenal asmamu. Semoga dengan gadget ini menjadi wasilah untuk mengenal Allah, untuk memahami value-value dari tauhid dan akidah Islam. Kayak gitu. Jadi kita berdoa dulu dan bertobat dulu. Jadi mulai start dari situ, mulai start dari niatnya itu. Oke, selanjutnya. Nah, terus perencanaan ini nanti bisa didiskusikan dengan pasangan ya, dengan misalkan seorang ibu gitu kan, dia berdiskusi dengan suaminya gitu kan. Suaminya sebagai seorang kepala keluarga berdiskusi tentang perencanaan penggunaan gadgetnya, kira-kira untuk anak kita nih gimana ya? Apakah sampai umur 1 tahun itu hanya untuk video call saja ataukah tidak, atau enggak segala macam. Jadi perencanaan ini yang membuat itu adalah orang tua. Ya, bukan anaknya, bukan malah orang tua yang disetir anak. Kalau sekarang kan malah kebalik ya, anak yang menyetir orang tua gitu kan, karena kalau misalkan nggak dikasih nantinya nangis segala macam kayak gitu kan. Nah ini yang harusnya memberikan perencanaan itu adalah orang tua ya, karena sampai anak itu balik maka seluruh perbuatan anak itu ibaratnya tuh masih dalam pengasuhan atau enggak hadunahnya orang tua. Jadi orang tua itu bertanggung jawab atas apa yang diberikan dan apa yang dilakukan oleh anaknya. Lanjutnya. Nah, ini yang paling penting banget nih, yang paling penting karena mengingat kadang-kadang itu kita nggak semuanya itu tinggal berdua ya dengan suami dan dengan anak-anak. Kadang-kadang kita juga hidup dengan tetangga, dengan mungkin ada yang masih tinggal dengan mertuanya segala macam. Ini adalah dukungan support system dari keluarga inti dan keluarga rumah, karena hampir semua orang kan sekarang punya gadget ya kan. Jadi nanti jangan sampai sama orang tuanya nggak dikasih gadget lah, sama neneknya dikasih gitu lah, sama adik ipar kita dikasih gitu lah, terus dia nanti malah nontonin sama teman-temannya, sama sepupu-sepupunya malah nontonin kayak gitu. Jadi dukungan dari support system yang paling terdekat disampaikan, dikomunikasikan bahwa si anak tersebut ini gitu kan, yang masih dalam hadunah kita, dia memiliki perencanaan penggunaan gadget seperti ini, dan mohon dukungan dan ridhonya dari support system untuk membantu untuk membantu perencanaan tadi agar berjalan dengan sempurna. Jadi ini harus dikomunikasikan dengan keluarga inti dan siapapun yang tinggalnya serumah dengan kita ya. Bisa jadi ada yang masih tinggal dengan mertua, ada yang tinggal bersama dengan adik ipar, kakak ipar kayak gitu. Selanjutnya. Nah, libatkan anak dalam interaksi real. Jadi tadi yang aku udah sampaikan, kalau misalkan contoh misalkan gini, ini kalau misalkan pendapat aku pribadi ya, ketika pada saat ada banyak-banyak konten-konten Islami, misalkan mengajarkan dialog-dialog, bagaimana cara menyampaikan terima kasih, bagaimana cara mengucapkan alhamdulillah segala macam. Sebenarnya kalau jujur itu membantu sekali, tapi tidak mesti harus menggunakan gadget gitu ya untuk mencapai tujuan pendidikan. Karena kalau misalkan semua orang itu harus menggunakan gadget, kasihan dong orang-orang yang tidak mampu untuk membeli gadget, orang-orang yang tidak mengerti misalkan bagaimana cara penggunaan gadget. Jadi pendidikan sendiri sebenarnya itu adanya di orang tua. Pendidikan sendiri itu adanya di jatuhnya itu adanya di orang tua. Jadi ketika pada saat ada interaksi-interaksi, libatkan anak-anak itu dengan interaksi yang real, bukan interaksi-interaksi yang dia hanya ada di gadget itu, gitu. Bukan interaksi-interaksi yang dia nggak bisa lihat sehari-hari gitu. Interaksi real itu kayak percakapan antara ibunya dengan anaknya. Percakapan real itu adalah anak itu melihat komunikasi antara ayahnya dengan ibunya. Contoh misalkan, kan banyak ya, misalkan tayangan-tayangan YouTube gitu kan, kayak doa ketika pada saat ada yang mendengar bersin, gitu kan, doanya seperti ini. Nah, sebenarnya konten-konten kayak gitu kan bisa kita aplikasikan dalam interaksi real. Contoh misalkan suami kita bersin, terus ada anak kita, terus akhirnya kita mendoakan, gitu kan, kita misalkan hajim gitu, terus alhamdulillah yarhamukallah yahdikumullah gitu.
Itu kan ibaratnya kita bisa mengajarkan kepada anak gitu. Nah, ketika pada saat kamu bersin, kamu itu harus mengucapkan alhamdulillah. Dan kalau misalkan kamu mendengar ada yang bersin, ada yang mengucapkan alhamdulillah, kamu harus menjawab gitu. Jadi sebenarnya konten-konten yang ada di YouTube gitu kan itu bisa jadi direalisasikan dalam dunia nyata gitu, nggak harus selalu pakai media gadget gitu kan untuk menjelaskan tersebut gitu. Ini adalah salah satu tips aku. Misalkan teman-teman ibaratnya kehabisan ide gitu ya untuk mengajarkan apa buat anak-anak, cari aja idenya di YouTube, nanti langsung diaplikasikan ke interaksi-interaksi yang real. Anak itu akan jauh lebih mengena ketika pada saat anak itu melihat langsung dan mengindra langsung. Ingat, kata kuncinya adalah anak itu akan menganggap penting apa yang ibunya dan apa yang bapaknya itu lakukan setiap hari berulang-ulang. Oke, kalau misalnya orang tuanya itu mohon maaf sering berkata-kata kasar atau misalkan ayahnya itu mohon maaf ada yang merokok, dia akan menganggap rokok itu penting. Gitu. Itu adalah insting pertama manusia ketika pada saat ada seorang yang dia melakukan repetition berkali-kali, maka asumsi pertama manusia itu adalah dia menganggap bahwa hal tersebut itu adalah penting gitu dan harus saya tiru besok gitu karena kalau misalkan bagi orang tuanya itu penting maka bagi saya juga penting kayak gitu itu yang perlu diingat. Oke, selanjutnya. Oke, nah ini udah mau sampai selesai. Jadi kunci mendasar kesuksesan penggunaan gadget yang aman dan optimal itu adalah ini. Kontrol dari orang tua yang taat dengan syariat Islam, memiliki peraturan terstruktur, dan yang jelas itu harus disiplin. Ini adalah kunci mendasarnya untuk sukses penggunaan gadget yang aman dan optimal. Kalau misalkan tidak ada kontrol dari orang tua yang tidak taat dengan syariat Islam, tidak memiliki aturan, tidak memiliki planning, dan juga tidak disiplin, kayak gitu kan. Itu nanti penggunaan gadget itu ya tadi tidak terkontrol gitu. Akhirnya yang kena side effect buruknya itu adalah anak. Karena anak menjadi korban paling pertama, anak itu orang yang terpapar paling pertama dari gadget itu sendiri. Seperti itu. Selanjutnya ini kayaknya udah closing. Oke, karena ini slide-nya udah selesai. Nah, ini karena slide-nya udah selesai, aku balikin lagi ke Tasya ya. Silahkan kalau misalnya nanti ada yang mau tanya jawab. Untuk materi dari aku, sekian. Baik, terima kasih banyak Kak Bunga. Masya Allah, banyak banget ya ilmu yang dibahas. Ternyata kita udah dapat jawaban yang pasti dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita ragukan di awal acara. Hari ini kita banyak bahas ya, terutama terkait pemahaman tentang dampak positif dan negatif pada gadget, kemudian juga bagaimana sih mengasah keterampilan kita sebagai orang tua untuk membuat aturan bermain pemberian gadget kepada anak-anak kita, kemudian juga dampak fisik dan psikologis, gimana kalau misal anak-anak kita itu kecanduan sama gadget, terus juga kita belajar bagaimana sih sebagai orang tua untuk memproteksi situs ataupun memproteksi keberadaan adanya gadget pada anak gitu ya. Yang pertama tadi harus diniatkan oleh orang tua, oleh kita, kemudian juga diiringi selalu dengan berdoa dan juga bertaubat sebagai orang tua, kemudian juga harus ada perencanaan ketika orang tua memberikan gadget untuk anaknya, kemudian juga harus ada dukungan kita sebagai orang tua sebagai support system buat anak-anak kita, kemudian juga harus selalu melibatkan anak-anak dalam interaksi yang real ya Kak ya, gitu tadi juga udah dibahas. Jadi biar anaknya merasa hidup di dunia nyata, tidak di dunia maya. Karena kalau sekarang kan kebanyakan udah 2 tahun ini karena pandemi juga banyak banget gitu. Kita ngerasa kalau anak-anak tuh justru cuek sama kehidupan nyata gitu. Kemudian juga tadi ketika kita sudah memberikan handphonenya, jangan lupa untuk selalu dikontrol agar penggunaan gadgetnya tetap dengan sesuai syariat Islam, disiplin juga terstruktur. Terima kasih banyak Kak Bunga untuk menyampaikan materi hari ini. Oke, untuk kakak yang mau bertanya, silakan boleh disampaikan di kolom chat. Udah pada dapat jawabannya dong. Kita udah dapat materi yang sangat luar biasa dari Kak Bunga ya. Oke, teman-teman, silahkan yang mau bertanya disampaikan di kolom chatnya. Oke, dari Kak Laili Fajarini. Aku izin untuk baca ya, Kak Bunga. Apakah dampak gadget bisa memicu emosi labil pada anak? Anak jadi marah-marah dan ngomongnya selalu ngegas pada orang yang mengajaknya bicara. Apakah itu sudah kena syarafnya dan bagaimana terapinya ya?
Silahkan, Kak Bunga. Oke. Ini boleh dikasih info dulu nggak? Ini anaknya umur berapa dan perempuan atau laki-laki? Karena untuk kestabilan emosi biasanya perempuan tuh jauh lebih tidak stabil dibandingkan laki-laki. Ini perempuan atau laki-laki ini? Oke, boleh diinfokan mungkin Kak Laili. Atau ini general? Kita tunggu dulu ya. Laki-laki dan general, Kak. Oke, laki-laki general ya. Sebenarnya tadi seperti yang udah aku sampaikan, ketika pada saat kita menonton kayak kita ya orang dewasa aja, kayak kita menonton drama, nonton serial, yang kita lihat itu bukan cuma hanya interaksinya, tapi juga emosinya. Teman-teman mungkin tahu sendiri ya, ketika pada saat kemarin booming banget kan, yang layangan putus lah segala macam, itu kan emosinya sampai real ya. Sampai ikutan kesal gitu. Itu kan berarti tayangan itu kan dia tidak hanya menularkan informasi atau dari percakapan, tapi dia juga menularkan emosi. Ketika pada saat kita ngelihat nih, wah apa namanya nyebelin banget ya, masa ada istri lagi hamil diselingkuhin. Nah, itu kan ada emosi di situ ya. Ada emosi yang akhirnya itu ditularkan di tontonan tersebut. Jadi jawabannya adalah kalau untuk memicu emosi jelas tontonan dari gadget itu dia akan memicu emosi entah apapun itu. Entah itu terlalu senang, terlalu bahagia gitu kan, atau terlalu sedih gitu kan, atau anak menjadi ketakutan, seluruh macam emosi itu bisa. Jadi ketika ini another keywordnya itu adalah ketika anak jadi marah-marah dan omongnya itu ngegas, ini nampaknya dia itu melihat contoh yang dia ada di dalam gadget tersebut. Karena rumusnya itu adalah kalau misalkan dia itu tidak diberikan informasi, maka dia itu tidak akan bisa mampu untuk berkata-kata seperti itu. Contoh gampangnya kan gini, kita kan orang Indonesia ya, kita orang Indonesia, kita berbahasanya bahasa Indonesia, yang kita dengar itu kan bahasa Indonesia, makanya ketika pada saat kita bicara pun jadinya bahasa Indonesia. Beda kalau misalkan untuk anak-anak yang di luar negeri, anak-anak dari Amerika misalkan, mereka kan ibaratnya udah baru umur 2 tahun udah lancar Inggrisnya kan, ya itulah karena mereka itu mendengar kesehariannya itu adalah bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia, apalagi bahasa Jawa ya, kayak gitu. Jadi anak-anak itu tadi dia itu pasti akan mendapatkan informasi maklumat bahwa ketika pada saat ada yang mengajak bicara lalu dia itu merasa terusik emosinya atau enggak dia itu merasa kebahagiaannya diambil ketika pada saat handphonenya diambil kayak gitu ya maka respon pertamanya adalah marah-marah gitu karena yang dia lihat entah dari manapun entah itu dari dunia nyata ataupun dari gadget itu responnya marah itu adalah ya bentak-bentak gitu kan ya sensi kayak gitu kan rumusnya itu adalah dari informasi, memberikan informasi. Nah itu makanya ketika pada saat kita memberikan gadget itu kepada anak itu kita ngasih informasi ke anak sebenarnya, ngasih informasi bagaimana untuk bersikap dan bertingkah laku ini yang sangat dikhawatirkan sekali gitu. Apakah sudah kena sarafnya? Kalau misalkan kena sarafnya ini harus harus diagnosa langsung oleh dokter. Tapi kalau misalkan hanya masih secara general saja, itu biasanya hanya bentuk ini aja, hanya bentuk pembiasaan anak karena gini deh, misalkan ada beberapa orang yang dia itu kalau dia itu marah, maka dia biasanya akan banting sesuatu gitu. Ada yang kalau dia marah, dia nggak banting sesuatu tapi dia mukul dirinya sendiri, ada yang kayak gitu. Dan itu biasanya dia itu melihat atau enggak didapat informasi entah itu dari orang tuanya atau entah dari televisi bahwa ketika pada saat saya emosi, maka solusinya itu adalah tadi membanting sesuatu atau enggak melukai dirinya sendiri kayak gitu. Jadi itu adalah respon dari emosinya dia, respon dari emosinya si anak gitu. Ini yang harus dievaluasi adalah apa saja yang sudah dia lihat dari si gadgetnya tersebut, apa saja yang sudah dilihat dan konten-konten pembicaraan apa saja sampai anak itu dia kok kayaknya emosinya ini sudah nggak stabil gitu loh, dia ngegas terus gitu. Ngegas itu kan kita ini ya, kita sebagai manusia normal itu kan kita akan ibaratnya kita akan kita kan mudah marah kalau misalkan kita diusik gitu ya, kalau misalkan kita diusik ketenangannya, kalau misalkan kita diusik segala macamnya, ini harus dilihat kayak gitu ya untuk Mbak Laili. Oke, terima kasih Kak Bunga. Karena hakikatnya memang anak-anak itu adalah peniru ulung ya sebetulnya. Oh iya. Dari orang tua, Iya. atau juga dari handphone. Lebih tepatnya anak-anak itu mengambil informasi
gitu. Jadi tergantung siapa yang tinggal serumah dengan dia. Makanya nanti biasanya ada hubungannya juga, hati-hati untuk memilih orang-orang yang kita titipi anak, yang kita titipi pengasuhannya. Entah itu nanti mungkin ada babysitter, ada ART. Kita harus hati-hati karena yang dia ingat, yang dia masukkan informasi nggak cuma interaksi, tapi juga emosinya. Kadang-kadang ada seorang anak yang dia itu cara emosinya itu bukan mirip ibunya, tapi mirip neneknya misalkan ternyata. Nah, ternyata interaksi sama neneknya itu lebih sering dibandingkan dengan ibunya. Kayak gitu. Sip. Terima kasih Kak Bungkeh. Lanjut ke Kak Mutia Husna. Untuk anak 11 tahun gimana ya Teh untuk mantau apa yang dia explore di gadget? Boleh minta tipsnya Teh? Karena kalau lagi main HP ya susah diintip, takut lihat yang buruk. Makasih Teh. Oke. Ini kalau 12 tahun ini biasanya sudah ini ya. 12 tahun udah gede banget ini. Udah hampir mau balik dan sudah bisa diajak diskusi. Harusnya di umur segini itu sudah bisa ada bentuk pembinaan, ada bentuk taskif. Jadi harus dirutinkan pembinaan dengan anak yang dilakukan itu oleh bisa dengan ayahnya ataupun dilakukan dengan ibunya, pembinaan tentang penggunaan gadget, karena 12 tahun udah gede banget dong. Ya sudah mampu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi kalau misalkan memang untuk mantau di gadget, kita bisa untuk preventifnya itu adalah kita memberikan kajian-kajian gitu. Kita buka forum berdua sama anak, disampaikan kira-kira penggunaan gadgetnya untuk apa kayak gitu. Terus kita juga akhirnya memberikan informasi bahwa gadget itu dia itu untuk apa saja dan tidak boleh, mana yang tidak gitu. Untuk 12 tahun sudah bisa untuk diajak diskusi. Yang agak-agak susah itu yang kalau anak-anak yang apalagi yang belum bisa ngomong ya, yang baru umur 2 tahun 3 tahun tapi udah kerancingan, nah itu agak susah karena belum bisa diajak diskusi gitu. Untuk 12 tahun insya Allah sudah bisa diajak bicara baik-baik. Oke, terima kasih Kak Bunga. Terjawab ya Kak Mutia. Kita lanjut ke pertanyaan Kak Rere. Assalamualaikum Teh, lalu bagaimana ya Teh jika tidak ada asisten rumah tangga atau anggota keluarga yang ikut membantu menjaga anak ketika kita mengerjakan pekerjaan rumah yang tidak bisa diganti waktunya seperti memasak begitu? Apakah kita harus gendong terus-menerus? Oke, ini good question banget ya, karena ini aku juga relate banget. Karena aku juga relate nggak ada yang bantuin. Nah, ini harus diskusi bareng sama suami. Ini harus diskusi sama suami karena suami adalah sebagai koam, sebagai pemimpin, dia harus membantu untuk menyelesaikan. Karena ini adalah permasalahan rumah tangga yang suami harus tahu dan suami harus menyelesaikan. Buka komunikasi dengan suami, Mas, ini mohon maaf karena aku di rumah sendirian. Karena aku di rumah sendirian, aku juga masih agak kesulitan, misalkan masih recovery melahirkan atau enggak ada sesuatu hal. Kira-kira gimana nih Mas solusinya nih ketika pada saat aku memasak, ketika pada saat aku itu beberes, anak ini gimana gitu. Nanti kalau aku pribadi ya tipsnya, kalau misalnya anaknya masih belum bisa guling-guling atau enggak anaknya masih umur di bawah setahun gitu ya ibaratnya, itu biasanya aku sewa bukan baby chair sih, sewa kayak baby booster gitu yang bayinya bisa ditaruh, akhirnya kita bisa sambil ngapa-ngapain gitu kan, itu ya. Atau enggak kita nyewa kayak semacam play fence gitu, terus anaknya di dalam situ, anaknya kita kasih mainan, bukan gadget ya, kita kasih mainan-mainan yang bunyi-bunyian, atau enggak kita kasih benda-benda yang menarik sambil kitanya memasak masak yang simple, contoh misalkan masak sop-sopan misalkan ya kita akhirnya menyiapkan masakannya di samping fence-nya gitu. Atau enggak misalkan ada juga kan sekarang ilmu tentang prep food gitu kan. Jadi kita sudah menyiapkan duluan nih makanan-makanan buat seminggu ke depan gitu kan. Jadi untuk mempersingkat waktu. Jadi ketika pada saat anak tidur sejam, kita cuma tinggal goreng, tinggal cemplung-cemplung misalkan kayak gitu. Jadi itu disampaikan sama suami, terus dicari jalan-jalan keluarnya. Kalau tips aku dari aku kayak gitu. Kalau misalkan gendong sebenarnya ini ya, itu cara dari ibu-ibu yang biasanya ibu-ibu yang tradisional ya biasanya. Cuman kan yang dikhawatirkan itu kalau misalkan digendong kan takutnya kena ini ya, kena pisau atau kena api dan segala macam gitu. Baik, terima kasih. Mungkin Kak Rere bisa pakai beberapa cara yang udah diberikan sama Kak Bunga tadi ya. Atau nggak bisa juga atur makannya, contoh misalkan kita makan paginya beli di luar aja, kita beli soto aja, cuman masak nasi aja nih, aku cuma masak nasi sama goreng tempe tahu, kita beli soto. Terus siang-siangnya misalkan kita pesen makanan online, atau enggak kalau pas sore harus nunggu suami pas pulang dulu, jadi disesuaikan aja gitu. Kalau teknik aku biasanya kayak gitu.
Atau enggak sengaja masaknya tuh dari mulai pagi, dari mulai sebelum subuh gitu. Masaknya masak sop aja, nanti masak yang tempe goreng, ikannya segala macamnya dadakan goreng. Kan kalau goreng kan nggak begitu lama ya dibandingkan masak-masak besar kayak bikin sop, bikin sayur kayak gitu. Ya, oke. Bisa dipakai juga cara yang baru. Barusan kata Kak Rere, terima kasih Teh Bunga, jadi lebih paham Iya. sekarang. Alhamdulillah. Oke, pertanyaan terakhir dari Kak Latifah Nurmayati. Izin bertanya Bunda, bagaimana untuk mengelola anak yang sudah balik kelas 6 SD dalam menggunakan gadget? Karena dari sebelum usia baliknya itu tidak diberikan pendampingan dan pemahaman gimana harusnya memakai gadget. Oke, ini good question nih. Kalau misalkan ternyata orang tua itu menyadari sudah pernah melakukan kesalahan, maka yang pertama itu adalah kita minta maaf sama anak. Kita jangan pernah gengsi buat minta maaf sama anak, karena ya kita sebagai orang tua kita pasti pernah salah dong. Ya nggak? Di pengasuhan kita pasti ada kurangnya, ada lebihnya. Kalau misalkan udah umur 6 SD, berarti insya Allah udah bisa 6 SD apa 6 tahun nih tadi? 6 SD, Kak. 6 SD. Kalau 6 SD berarti tadi ya sekitar umur 12-an kan. Itu kan insya Allah sudah bisa diajak diskusi. Sampaikan di sebuah forum, sampaikan minta maaf. Sampaikan pertama kali minta maaf. Nah, mohon maaf ini ibu dan ayah ternyata pada saat dulu itu belum tahu ilmunya, dan mohon maaf kalau misalkan ternyata pengasuhan kami ada yang kurang segala macam. Setelah kami memahami bahwa penggunaan gadget untuk sebut nama anak ya, contoh misalkan nama anaknya Fatah gitu, penggunaan gadget pada Fatah ternyata sebelum-sebelumnya itu adalah salah gitu, dan ini adalah keputusan dari ayah, dari bunda, dari Umi dan Abi untuk supaya Fatah itu lebih bisa mengoptimalkan lagi penggunaan gadget gitu. Nah, yang setelah kami pelajari, maka penggunaan gadget itu nggak bisa dilepas aja, tapi juga harus didampingi gitu. Mohon ridhonya Fatah untuk membantu kami untuk membenahi kesalahan-kesalahan kami. Jadi jangan malah cuman hanya dituntut atau nggak tiba-tiba kayak handphonenya diambil gitu, enggak. Kalau anaknya udah umur yang bisa diajak diskusi, diminta maaf. Kita minta maaf sama anak. Apalagi sudah balik ya, gitu. Kita minta maaf sama anak, terus yuk nak kita mulai dari nol lagi yuk gitu. Ayah, bunda, Umi sama Abi pasti ngerti banget, pasti akan susah kalau misalkan kamu tiba-tiba harus lepas dari gadget dan segala macam. Tapi yuk kita bareng-bareng, Umi dampingi, Abi juga support. Yuk kita bareng-bareng buat berubah. Dulu Umi pernah salah, dulu Abi pernah salah. Sekarang yuk kita berubah, yuk kita berbenah. Gitu kalau untuk anak 12 tahun. Terima kasih Kak Bunga. Mungkin terjawab ya, Latifah, untuk meminta maaf terlebih dahulu, kemudian juga memberikan pemahaman, gitu ya. Jangan terlalu banyak menuntut juga untuk orang tua. Sekarang kita dapat banyak ilmu dari Kak Bunga. Terima kasih banyak kepada Kak Bunga yang sudah menyampaikan materi dengan sangat luar biasa, dan kepada kakak-kakak peserta yang sudah aktif memberikan pertanyaan. Kita juga dapat ilmu baru dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tadi ya. Oke. Lanjut, karena materi sudah selesai, seperti biasa tim Jalan Tujana akan mengirimkan link survei yang boleh diisi sama kakak peserta. Silahkan untuk dimunculkan dulu kepada tim link surveinya. Nah, sudah muncul di layar gadgetnya. Silahkan untuk diisi dulu, 3 menit cukup ya.